satu keputusan emosional kecil di meja makan bisa menghancurkan harga diri orang tua Anda secara permanen, kecuali Anda memahami psikologi dasar ini. Bayangkan momen ini. Tangan yang dulu kuat membimbing Anda belajar berjalan, kini gemetar hebat hanya untuk memegang sebuah piring. Perang. Makanan berserakan di lantai. Anda menghela napas panjang, merasa kelelahan setelah seharian bekerja, dan berkata dalam hati, mengapa hal sesederhana ini saja menjadi berantakan? Di titik kritis inilah, banyak keluarga tanpa sadar melakukan kesalahan emosional yang fatal. Kita secara metaforis memberikan mereka sebuah piring kayu, bukan sekedar benda fisik, melainkan sebuah simbol bahwa mereka kini hanyalah beban yang harus ditoleransi, bukan lagi sosok pahlawan yang dihormati. Mengapa kita begitu mudah merasa frustrasi dengan kelemahan fisik orang tua kita yang menua? Dalam ilmu psikologi, fenomena ini berakar pada apa yang disebut sebagai bias penuaan atau aging bias, serta ketakutan alam bawah sadar akan mortalitas kita sendiri. Saat kita melihat orang tua kita mulai kehilangan kendali atas fungsi tubuh mereka, otak kita secara otomatis membunyikan alarm ancaman. Sejatinya, kita tidak benar-benar marah pada piring yang pecah atau kuah yang tumpah di atas meja. Kita marah karena kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa waktu tidak bisa dihentikan. Kemunduran fisik itu adalah takdir yang diam-diam juga menunggu kita di masa depan. Frustrasi tersebut pada dasarnya adalah bentuk pertahanan diri psikologis yang sangat keliru. Untuk memutus siklus rasa frustrasi yang merusak ini, kita perlu segera beralih dari reaktivitas emosional menuju apa yang disebut sebagai empati kognitif. Berbeda dengan empati emosional, di mana kita sekadar ikut merasakan kesedihan secara pasif, empati kognitif adalah kemampuan intelektual untuk secara sadar menempatkan diri kita ke dalam sudut pandang mereka. Cobalah bayangkan betapa menakutkannya saat tubuh yang selama puluhan tahun patuh pada setiap perintah otak Anda, tiba-tiba mulai menolak untuk bekerja sama. Jari-jari menjadi kaku, penglihatan semakin kabur, dan ada rasa malu yang luar biasa saat harus bergantung pada anak yang dulu Anda besarkan sendiri. Menggeser sudut pandang mental ini adalah kunci paling utama untuk meregulasi emosi kita sebelum kita bereaksi. Sebuah helaan napas berat yang Anda keluarkan, atau sekedar putaran bola mata saat mereka mengulang pertanyaan yang sama untuk kesekian kalinya, mungkin tampak sebagai reaksi sepele bagi Anda. Namun bagi mereka, itu adalah sayatan tajam yang merobek sisa-sisa harga diri yang sedang berusaha keras mereka pertahankan. Di masa krisis penurunan fisik ini, rasa kemandirian adalah harta yang paling berharga bagi seorang lansia. Saat kita memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah anak kecil yang tidak berdaya, atau memarahi mereka karena ketidaksengajaan motorik, kita secara tidak sadar sedang mempercepat laju penurunan kognitif dan mental mereka. Harga diri yang hancur berkeping-keping seringkali jauh lebih menyakitkan daripada penyakit fisik terberat apapun yang sedang mereka derita. Lalu, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempraktikkan regulasi emosi di momen-momen kritis yang menguji kesabaran kita? Teknik psikologis pertama adalah menyadari kekuatan sebuah jeda. Saat kuah tumpah lagi di atas taplak meja yang baru saja diganti, jangan biarkan diri Anda langsung merespons secara verbal. Ambil napas dalam-dalam selama 3 detik penuh. Gunakan 3 detik emas itu untuk mengingatkan diri Anda secara rasional. Ini bukanlah sebuah kesengajaan, ini murni masalah biologi. Jeda yang sangat singkat ini memberikan waktu bagi korteks prefrontal di otak Anda untuk kembali mengambil alih kendali dari amigdala yang reaktif. Dengan menunda respons emosional, Anda mengubah sebuah insiden stres menjadi kesempatan berharga untuk menunjukkan cinta. Ada sebuah analogi kisah klasik tentang sebuah keluarga yang memberikan piring kayu murahan kepada kakek mereka yang tangannya sering gemetar, agar piring keramik mahal mereka tidak pecah lagi. Kakek itu pun dibiarkan makan sendirian di sudut ruangan dengan piring kayunya. Hingga suatu sore, sang ayah melihat anak kecilnya sedang sibuk memahat sepotong kayu di lantai. Saat sang ayah bertanya apa yang sedang ia buat, anak itu dengan sangat polos menjawab bahwa ia sedang membuat piring kayu untuk ayah dan ibunya pakai nanti saat mereka sudah tua seperti kakek. Jawaban polos itu bagaikan petir di siang bolong. Perlu diingat, anak-anak kita dan alam semesta ini selalu merekam dengan jelas bagaimana kita memperlakukan orang yang paling lemah. Daripada mengasingkan mereka dengan memberikan piring kayu atau perlakuan khusus yang terkesan merendahkan, kita bisa merancang solusi praktis tanpa sedikit pun merampas martabat mereka. Lakukan modifikasi lingkungan dengan cara yang elegan. Gunakan peralatan makan ergonomis yang memang dirancang khusus untuk cengkeraman tangan yang rentan, namun tetap memiliki nilai estetika layaknya perabotan normal pada umumnya.
Buatlah rumah menjadi zona yang lebih aman. Pasang pegangan penyangga di kamar mandi, atau berikan pencahayaan ruangan yang lebih maksimal, tanpa harus selalu mengumumkan betapa rentannya kondisi mereka saat ini. Biarkan mereka tetap merasa bangga menjadi sosok tuan rumah di kehidupan mereka sendiri. Merawat orang tua yang fisiknya semakin menua memang bukanlah sebuah jalan yang mudah. Itu adalah sebuah ujian lari maraton yang panjang bagi kecerdasan emosional kita. Namun, ini juga merupakan sebuah kesempatan langka untuk memberikan penghormatan terakhir yang paling berharga bagi kehidupan mereka. Piring keramik yang pecah selalu bisa dibersihkan dan diganti yang baru. Namun, kata-kata kasar yang melukai harga diri akan terus membekas menyakitkan di penghujung usia mereka. Pilihlah jalan empati kognitif. Pilihlah untuk menahan diri dan bersabar. Karena pada akhirnya, cara kita memperlakukan orang tua kita hari ini adalah cermin pasti dari cara kita ingin diperlakukan di masa depan nanti. Jadikanlah kesabaran Anda sebagai warisan terindah yang pernah Anda berikan. Tetap bersama di Ruang Tumbuh.